Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, jurusan Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh. Langsung saja, yaitu definisi penginderaan jauh. Menurut para ahli, yang pertama Lillesen dan Kiefer tahun 1979. Penginderaan jauh atau inderaja, biasa disebut dengan remote sensing, adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Yang kedua, Lidgren tahun 1985. Penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Yang ketiga, menurut NASA, penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Yang keempat, Suyudi dan Subroto tahun 2014. Penginderaan jauh secara sederhana merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Yang kedua, perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa. Pada tahun 1858, Gaspard Felix Tournachon pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Pada tahun 1890, pencitraan mulai ada sejak masa roket Borne kamera. Pada tahun 1939 sampai 1945, Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, foto bumi pertama. Yang kelima, pada tahun 1960, pengembangan satelit meteorologikal, pengantar penelitian mengenai citra atmosferik, roket pembawa satelit pertama atau TIROS. Yang keenam, pada tahun 1972, satelit pertama yang berhasil diluncurkan dalam rangka monitoring sumber daya bumi adalah satelit ERTS atau Earth Resources Technology Satellite. Selanjutnya, unsur interpretasi citra. Yang pertama, rona atau warna. Rona pada citra mengacu pada terang atau gelap relatif suatu objek. Variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi, atau absorpsi suatu objek. Ini mungkin berbeda dari satu objek ke objek lainnya dan juga berubah dengan mengacu pada pita yang berbeda. Yang kedua, bentuk. Ciri-ciri objek alamiah atau buatan manusia dan alam seringkali memiliki bentuk yang begitu khas, sehingga hanya ciri ini yang memberikan identifikasi yang jelas. Contohnya yaitu perkebunan kelapa sawit mempunyai bentuk yang seragam, sedangkan hutan bakau mempunyai bentuk tidak teratur. Dan bentuk masjid bisa dilihat dari adanya kubah, sedangkan bentuk jalan adalah lurus dengan berbagai pencabangan. Yang ketiga, ukuran. Unsur yang satu ini bergantung pada skala dan resolusi gambar atau foto. Fitur yang lebih kecil akan dengan mudah menjorok ke dalam gambar atau foto berskala besar. Ukuran merupakan atribut objek yang bisa berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian tempat, dan kemiringan. Yang keempat, tekstur. Tekstur merupakan
frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual dari permukaan yang kasar atau halus benda. Unsur yang satu ini bergantung pada ukuran, bentuk, pola, dan bayangan. Yang kelima, pola. Pola merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas. Hal ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pola jalan raya dan jalur kereta api. Meski keduanya linear, namun jalan utama berasosiasi dengan tikungan yang curam dan banyak persimpangan dengan jalan kecil. Yang keenam, tinggi. Yang ketujuh, bayangan. Bayangan dapat mengungkapkan informasi tentang ukuran dan bentuk objek yang tidak dapat dilihat dari tampilan atas saja. Efek bayangan dalam citra radar disebabkan oleh sudut pandang dan kemiringan medan. Fitur yang lebih tinggi menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada fitur yang lebih pendek. Yang kedelapan, situs. Situs ini mengacu pada posisi topografi, misalnya tanaman tertentu biasanya ditanam di lereng bukit atau di dekat badan air yang besar. Situs juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Yang kesembilan, asosiasi. Asosiasi ini menunjukkan kemunculan satu jenis objek yang dapat digunakan untuk menyimpulkan keberadaan objek lain yang umumnya terkait di dekatnya, atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa asosiasi adalah keterkaitan antar objek yang satu dengan objek yang lain. Yang ketiga, pemanfaatan penginderaan jauh untuk berbagai bidang. Yang pertama atau bagian A, bidang hidrologi. Landsat Air Spot digunakan sebagai yang pertama, pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Yang kedua, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Yang ketiga, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Selanjutnya, ilmu-ilmu kebumian, geologi, geodesi, dan geofisika atau Landsat Geosat Spot digunakan sebagai yang pertama, pemetaan permukaan bumi. Yang kedua, menentukan struktur geologi. Yang ketiga, pemantauan distribusi sumber daya alam. Dan yang keempat, pemantauan lokasi, kerusakan, dan jenis vegetasi hutan. Yang kelima, pemantauan adanya bahan tambang antara lain uranium, emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan kekayaan laut. Yang keenam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Yang ketujuh, pemantauan di bidang pertahanan dan bidang militer. C. Bidang kelautan. 1. Pengamatan fisis laut. 2. Pengamatan pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah, dan frekuensi. Yang ketiga, mencari lokasi upwelling dan distribusi suhu permukaan. Yang keempat, studi perubahan pantai, erosi, sedimentasi, biasa disebut dengan Landsat dan Spot. Selanjutnya, jenis-jenis citra. Yang pertama, citra foto. Citra foto ini merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari pesawat udara dengan memanfaatkan kamera udara sebagai alat pemotret utamanya. Citra foto ini juga disebut sebagai foto udara. Yang kedua, citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari satelit
dengan memanfaatkan sensor. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.